Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Khususnya pada kesempatan kali ini, memasuki semester baru, tentunya mungkin dengan teman-teman baru, dengan dosen-dosen baru, dengan mata kuliah baru, dan semuanya harapannya baru, khususnya adalah semangat dan pemahaman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya belum bisa tatap muka secara langsung, baik melalui media Microsoft Teams ya, karena di kampus kita menggunakan Microsoft Teams untuk semester kali ini, karena ini sedang mengikuti pelatihan ya, mengikuti pelatihan pekerti, yang mana jadwalnya dari pagi sampai sore dan penuh dengan penugasan. Ya, dinikmati saja. Oke, pada prinsipnya saya berpesan sebelum lanjut, tolong dengan sangat ini disimak dulu dari pertama sampai nanti terakhir, karena ini sebagai kontrak belajar ya, sebagai kontrak belajar ataupun sebagai informasi kita satu semester ke depan mau ngapain sih, kurang lebihnya kriteria penilaian ataupun lain sebagainya ya. Jadi tolong dengan sangat disimak dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Taufik Andristiono. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah kenal, bahkan mungkin ada yang sudah pernah ikut di dalam kelas ataupun berjumpa di kampus, berkonsultasi dan lain sebagainya ya. Untuk gelar akademik saya SEMAK, yaitu Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Adapun NIDN itu 0602059101. YouTube saya menggunakan kumpulan kajian dan kuliah ya, walaupun teman-teman mengetik Taufik Andristiono juga muncul, tapi untuk saat ini saya ganti kumpulan kajian dan kuliah seperti gambar yang di bawah itu. Lah, adapun email adalah tugaspaktaufik@gmail.com. Oke, saya jelaskan dulu dua poin terakhir, yaitu tentang YouTube dan email. Oke, dari evaluasi semester-semester sebelumnya, yang mana kita sempat menggunakan Zoom, kita sempat menggunakan Microsoft Teams, kita sempat menggunakan Siakat, Spada, dan lain sebagainya, itu sangat banyak terkendala oleh sinyal kita. Jadi saya berpikiran, saya memiliki alternatif lain, yaitu materi-materi nanti akan saya upload di YouTube ya, YouTube saya, sehingga apa yang banyak sekali keunggulan menurut saya dengan pembelajaran YouTube. Yang pertama, jelas bisa disimak ulang, kapanpun dimanapun teman-teman bisa menyimak ulang. Lalu yang kedua, dari segi kuota ataupun kapasitas, apa ya bahasanya, ya kuota itulah, dari segi kuota tentunya bisa lebih hemat dibandingkan dengan Zoom, bahkan MS Teams. Saya pernah Microsoft Teams cuma 1 jam habis sekian giga. Zoom juga demikian. Itu. Kalau YouTube paling hitungan MB lah. Selanjutnya keunggulan YouTube menurut saya juga adalah tentang kondisi sinyal. Jadi insya Allah dengan YouTube, walaupun di tempat teman-teman lagi hujan, lagi mati listrik, lagi apalagi gangguan sinyal dan lain sebagainya, seperti yang sudah banyak, Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut Zoom karena listriknya mati, karena kuota habis, karena sedang ini dan itu, ya khair, ya silahkan. Cuman kan ketika dengan YouTube
Pak saya nggak bisa ini, ya oke silahkan saat ini nggak bisa tapi nanti tolong didengarkan, misalkan seperti itu. Karena apa? Ya nanti banyak materi yang akan saya share di situ. Jadi minta tolong sekalian bantu juga dengan subscribe dan like-nya. Biar apa? Biar teman-teman ketika ada materi baru misalkan, oh ada informasi. Tidak perlu nyalakan lonceng, tidak perlu. Penting subscribe sama like-nya. Tolong ya. Jadi biar saya semakin semangat juga dan teman-teman juga bisa mempelajari berbagai hal karena di dalam YouTube saya juga banyak tentang kuliah-kuliah yang lainnya, mulai ya tentunya khususnya yang sudah saya ampu dan mungkin ada beberapa tips maupun trik yang saya bagikan, entah itu tentang persiapan skripsi, entah itu tentang ya berbagai faktor lah. Tuh. Lalu email tugas Pak Taufik ini juga saya sering menggunakan gitu. Kenapa? Karena di dalam MS Team itu banyak yang komplain seperti ini dan seperti itu. Susah sinyal, susah jaringan dan lain sebagainya. Tapi kalau email insya Allah lebih lebih terjamin. Sebenarnya saya lebih familiar mengumpulkan tugas melalui WhatsApp pribadi ya. Teman-teman japri ke nomor saya. Tentunya nomor saya sudah ada di grup ya. Saya tidak mau share di sini karena ini kan juga saya upload di YouTube. Tapi kalau di grup, WA grup kelas itu ada nomor saya, bahkan saya sebagai admin. Nanti teman-teman juga silahkan share di situ. Ya, teman-teman lihat silahkan yang mau nyimpan nomor saya silahkan simpan. Kalau tidak ya silahkan, yang penting nomor saya di situ. Dan saya pun juga insya Allah akan nyimpan nomor teman-teman karena saya senang nyambung silaturahim ya. Oke, itu tentang YouTube ataupun email dan nomor WA. Oke. Selanjutnya, ini adalah kontrak belajar yang ingin saya sampaikan di kelas ini pada semester ini. Yang pertama, pembelajaran melalui media virtual ataupun online ataupun daring sampai kapan sih? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Belum tahu kita sampai kapan selesai online ini. Yang jelas ya adanya seperti ini ya udah dinikmati saja, disyukuri. Toh teman-teman juga bisa kuliah, toh teman-teman juga mungkin bisa nyambi kerja, toh mungkin teman-teman juga bisa sambil bantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi dinikmati saja perkuliahan secara online ini. Lalu materi, tugas ataupun informasi tentunya akan saya bagikan baik itu mungkin lewat WA group jelas ya. WA group jelas karena ini yang paling paling hemat lah, paling hemat kuota. Terus Siakat ataupun Microsoft Teams. Saya yakin kalau di WA group itu ibarat kata 24 jam, misalkan ya anggap saja 24 jam, kita bisa buka WA. Tapi belum tentu kita 24 jam BK, Siakat ataupun MS Team. Tapi tentunya saya juga berpesan kepada teman-teman lihat-lihat waktu ya, lihat-lihat waktu di dalam membalas ataupun bertanya. Misalkan, saya mengumumkan misalkan jam 7 malam saya mengumumkan besok kita kuliah misalkan responsi gitu, misalkan ya, cuman kan saya jarang responsi ya kecuali di menjelang UTS menjelang UAS itu saya gunakan responsi. Saya menginfokan jam 7 malam misalkan. Teman-teman ada nih kebetulan yang baru buka jam 1 malam, langsung dibalas. Siapa? Enggak perlu. Enggak usah dibalas lah kalau jam 1 nanti balasnya besok. Ataupun enggak usah dibalas juga enggak apa-apa. Apalagi cuman ya monggo mau balas silahkan, mau tidak silahkan, cuman saya berharap teman-teman lihat waktu ya dalam membalas. Oh, ini kok sudah waktunya istirahat ya enggak usah dibalas dulu. Besok aja ataupun lain sebagainya. Ya. Terus media diskusi tentunya kita bisa menggunakan platform yang sama, entah itu di Spada, MS Team, Zoom, Google Meet, Siakat, WA Group. Tapi fokus utama saya pada WA Group. Jadi tentunya di sini saya lebih berharap kita lebih fokus pada jadwal kita ya.
jadwal kita kapan sih? Oh ya saat itu coba kita manfaatkan benar-benar. Adapun kok pas jadwalnya mungkin ada sesuatu hal ya, ya yang jelas kita lebih fleksibel di dalam pembelajaran online ini ya. Eh, kita lebih fleksibel tapi tentunya ya bersabar ketika di luar jadwal kuliah. Saya yakin teman-teman juga bisa jadi punya jadwal lain, saya pun juga bisa jadi punya jadwal lain. Lanjut kepada latihan soal, itu sebenarnya pakai Adlink itu enak sebenarnya, cuman ya belum tahu lah nanti bagaimana. Bisa jadi mungkin saya menggunakan Siakat, email, Microsoft Teams, ataupun mungkin media-media platform lainnya yang mungkin belum saya ketahui ya. Saya barusan ikut pelatihan, itu ada yang namanya Mentimeter, ada yang namanya kuis, ada yang namanya ini dan itu sepertinya kok lebih lebih enak gitu loh, lebih lebih membuat semangat karena ya media-media yang cukup unik lah ya, itu bisa jadi, cuman ya belum tahu, tergantung nanti apakah sempat membuat seperti itu atau tidak ataupun lain sebagainya. Yang jelas teman-teman simak aja WhatsApp grupnya. Lalu tidak kalah penting adalah jika berhalangan hadir tolong untuk izin ya. Izin aja di Wapri, Pak mohon maaf saya misalkan nih, Pak mohon maaf Pak saya besok pas jadwal kuliah mau melangsungkan akad nikah, misalkan seperti itu, dirinya sendiri yang nikah, ya boleh-boleh saja. Nikah sebelum wisuda juga boleh, nikah setelah wisuda juga boleh. Yang penting ada info lah. Jangan sampai nanti ketika misalkan ada tugas, loh kok si fulan nggak ngumpulkan, dia akhirnya baru mengumpulkan lama. Kenapa kok baru mengumpulkan tugas? Ya Pak, mohon maaf Pak, saya lupa. Waduh, kalau kayak gini ya agak gimana gitu ya. Oke, terus juga jangan lupa untuk saling menghargai, menghormati dan mendoakan. Kita di sini penuh dengan keberagaman. Saya lihat juga jumlah kelasnya banyak ya, penuh dengan keberagaman. Saya yakin setiap individu punya karakteristik masing-masing. Ada yang serius, ada yang mungkin suka guyonan, ada mungkin yang kombinasi ini dan itu ya. Kita satu keluarga lah, kita satu keluarga saling menghargai, menghormati dan mendoakan. Oke, lanjut. Kriteria penilaian. Setidaknya ada 4. Yang pertama jelas absensi ataupun kehadiran. Saya sangat menghargai orang-orang yang hadir. Hadir 100% dengan hadir 80% tentunya beda. Beda pengakuan. Hadir ibarat kata kok dia kurang paham misalkan ya, itu tetap saya lebih hargai. Karena apa? Yang minimal dia sudah ada upaya. Udah ada upaya untuk serius untuk mengikuti apa-apa yang telah ditentukan ya. Jadi kehadiran itu bagi saya sangat penting. Lalu yang kedua, ini teman-teman saya yakin tahu ya dengan 3 orang ini. Itu adalah film Laskar Pelangi ya. Film yang cukup menginspirasi. Oke, selanjutnya adalah ini keaktifan ya. Keaktifan di sini tentunya keaktifan yang dia itu sifatnya membantu atau dia itu sifatnya benar-benar tidak menguji lah, bahasanya gini, misalkan gini, misalkan Pak 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu kan sebenarnya ya di materi pun sudah ada dan kita tahu 1 ditambah 1 secara matematika hasilnya adalah 2. Secara materi ya, secara perhitungan seperti itu. Itu kan cuma menguji. Coba Pak Taufik saya uji misalkan seperti itu. Kemarin Pak Taufik menyampaikan materi tentang misalkan apa ya, tentang Pancasila gitu ya misalkan. Coba Pak Taufik saya uji, Pak Pancasila itu ada berapa? Nah itu ya, itu namanya ya bukan keaktifan ya. Keaktifan di antara yang lain misalkan saya memberikan pertanyaan, misalkan di dalam kelas
Ketika misalkan kita lagi live session, yuk coba teman-teman siapa nih yang tahu misalkan ya ibu kota Jawa Tengah itu mana? Oh, ada yang tahu. Yuk silakan Mas Ahmad. Semarang. Wah, benar. Oke, dapat poin. Misalkan salah, ya tetap dapat poin karena setidaknya dia sudah mencoba berani untuk mengajukan diri. Lalu selanjutnya adalah kuis. Oh ya, untuk persentase sendiri ya mungkin kisaran presensi kehadiran 10%, keaktifan saya nilai 30%. Sangat banyak di keaktifan. Adapun di kuis saya anggap 20%. Kenapa? Di dalam kuis tentunya waktunya lebih longgar. Mungkin teman-teman juga bisa sambil buka buku, mungkin teman-teman bisa sambil googling, mungkin teman-teman bisa saling contek-contekan. Nah, ayo ngaku kita. Saya sering loh di semester-semester kemarin tulisannya benar-benar mirip dari ibarat kata dari ujung kepala sampai ujung kaki sama persis. Wah, hurufnya bahkan yang angkanya salah seharusnya 6 ditulis 5 itu aja tetap saya cuman ketawa aja. Jadi hiburan juga. Wah, ternyata seperti ini toh. Kayak untuk kuis sendiri saya anggap 20% lah. Berarti total sudah ada 60%. Nah, yang terakhir adalah UAS ataupun UTS. Ya, UAS ataupun UTS tentunya juga poin yang besar. Kenapa? Karena UAS UTS biasanya durasinya lebih singkat. Ya, apakah mungkin 30 menit, 40 menit dan lain sebagainya. Oke ya, itu tentang kriteria penilaian. Lanjut. Ini ada pendahuluan. Saya yakin teman-teman tahu kalau ini adalah gambar timbangan. Ada timbangan beras, timbangan mungkin timbangan gandum, timbangan laundryan, timbangan apalagi ya? Timbangan kue, timbangan emas dan lain sebagainya. Ini pada prinsipnya adalah timbangan. Berapa sih harga timbangan itu, teman-teman? Dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Tapi apa yang menjadi poin di sini? Timbangan itu ya hanya sekedar menjadi timbangan saja. Dia tidak bisa menjadi mahal, bahkan dia hanya bisa menjadi lebih murah. Tapi apa? Kita coba lihatlah apa yang ditimbang. Oh, timbangan harga 30.000, ternyata yang ditimbang adalah berlian yang harganya mungkin 3 miliar. Kalau dinilai, ya timbangan nggak ada fungsinya, tapi dia fungsinya kecil lah, tapi dia berfungsi oh ini berlian ini 3 gram, harganya jadi 3 miliar misalkan seperti itu. Nah, sama halnya dengan kita ya, kita para guru, para dosen, para pengajar, itu kita berusaha hanya sebagai timbangan. Jadi semua itu kembali kepada teman-teman. Saya yakin setiap diri kita itu ibarat batu. Nah, batu yang seperti apa? Apakah batu bata, batu kali, batu kerikil, batu permata, batu berlian? Nah, itu bergantung kepada teman-teman lagi. Ya. Jadi nanti penilaian dosen itu bergantung dari apa yang teman-teman lakukan. Oh, teman-teman mengerjakan tugas sesuai jadwal dan benar misalkan. Oh ya tentunya nilainya insya Allah besar. Mengerjakan tugas sesuai jadwal, ketika nanti dikonfirmasi tanya kok dia tidak bisa jawab, ya nilainya bisa-bisa lebih kurang. Ya, jadi apalagi ya, saya biasanya dalam responsi itu ada kalanya saya ujian lisan. Kenapa? Ujian lisan saya gunakan untuk mengetahui. Karena kalau ujian tertulis seperti yang tadi sudah saya katakan, banyak yang copy paste, baik itu dari internet, baik itu yang dari teman-temannya. Kelihatan kok. Nah, tapi ketika ditanya, oh ini bagaimana, mulai dari pandangan matanya, mulai dari seninya dia menjawab, itu nanti akan kelihatan. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sini berusaha ya, intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Saya juga berusaha menyampaikan dan tolong teman-teman juga berusaha menyimak ya, karena
apa makna saya membuat materi kok teman-teman tidak menyimaknya, ya transfer ilmunya tidak terlaksana. Dan saya juga ya dengan YouTube itu juga insya Allah bisa bisa diketahui berapa yang nyimak, rata-rata berapa menyimaknya itu tahu, cuman ya memang semua kembali kepada penangkapan pemahaman teman-teman. Ya saya hanya bisa berdoa semoga apa-apa yang saya sampaikan nantinya bisa bermanfaat. Oke ya, ini pendahuluan. Langsung saja kepada ini sebenarnya saya tulisnya penutup ya, cuman kok masih tertulis motivasi. Ya enggak apa-apa. Oke, sebagai penutup, jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Ya, pada prinsipnya ayo kita saling sama-sama belajar. Saya juga mencoba belajar hal-hal baru karena ketemu dengan orang-orang baru, dan teman-teman juga belajar dengan mata kuliah baru dan mungkin dengan dosen ataupun karakter yang baru, yang pada prinsipnya ayo kita saling berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kesempatan di semester baru ini ya. Oke, baik teman-teman, mungkin saya rasa itu dulu welcome speech ataupun sambutan dari saya. Yang jelas pada prinsipnya, ayo bareng-bareng menjadi pribadi yang senang belajar, senang mengembangkan diri, dan senang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu dulu ya teman-teman dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sampai jumpa di materi-materi yang akan datang. Simak saja nanti silabi atau apapun yang akan kita pelajari nanti akan saya kirimkan insyaallah ya. Ditunggu saja. Yang jelas simak WhatsApp grup, dan saya izin juga di dalam WhatsApp grup mungkin saya menulis nanti saya bold atau saya italic. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini WA yang dari Pak Taufik, oh ini WA dari teman-teman. Ya. Dan saya juga berharap minimalkan japri ya, minimalkan japri, upayakan di WA grup ketika untuk bertanya dan lain sebagainya. Dan ketika untuk nanti misalkan terima kasih Pak, baik Pak, enggih Pak, siap Pak, dan lain sebagainya, tolong nomor saya tidak perlu di tag, tidak perlu di tag lah, dicantumkan. Tapi ketika ada pertanyaan, silakan nomor saya dijawil, dicantumkan, di tag, biar saya tahu. Karena kalau semuanya di tag malah bisa-bisa nanti terlewat. Terus ya segala sesuatu yang belum saya sampaikan dalam konten ini nanti akan kita sambung di WhatsApp group ataupun ketika berkesempatan live session. Ya, gitu nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa ditangkap, bisa bermanfaat. Dari saya Taufik Andriestiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.